Phoenix Dance Radio Station. Hey, selamat siang. Kalau tadi ada Bayu Prasetya, sekarang giliran Dodio Sandra yang akan nemenin kamu. Tapi tadi Bayu udah bilang ya, kalau hari ini ada tamu spesial. Ya iya dong, kalau biasanya Doi muncul, artinya punya tamu-tamu yang keren, tamu-tamu yang hebat. Tapi kalau keren biasanya adalah diisi dengan wawasan yang luas. Nah, untuk menambah wawasan atau juga referensi, kalau kemarin-kemarin kamu sudah lulus sekolah atau yang SMA sederajat, hari ini Doi coba ngasih referensi yang berbeda buat kamu. Ada teman-teman dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Dan di segmen pertama ada Bapak Adi Widnyana, S.Farm APT SAMA. Beliau ini adalah Ketua Panitia Penerima Mahasiswa Baru. Pak Adi, apa kabar? Baik Terima kasih. Suaranya aja udah ganteng nih, orangnya apalagi ya. Ada juga Bapak Pak Alit Nuryawan SSM Par. Apa kabar Pak? Sangat baik. Sangat baik ya. Nanti juga masih ada 3 orang lagi yang akan saya ajak ngobrol untuk siang hari ini. Jadi saya pengen tahu lebih banyak tentang Universitas Hindu Negeri Sugriwa ini sendiri. Atau mungkin orang-orang biasa UHN Sugriwa mengenalnya. Benar ya Pak Di ya? Benar. Oke, tapi Pak Di biar lebih akrab lagi, mungkin dikasih gambaran sedikit tentang UHN Sugriwa ini. Gambarannya seperti apa biar mungkin sekilas teman-teman tahu nih bayangannya. Baik, terima kasih Bang Dodi dan juga Viners dimanapun berada. Ya, jadi kami dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa mencoba hadir pada siang hari ini di Phoenix Radio untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan keberadaan kampus kita Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Yang mana dulu mungkin Viners maupun pemirsa mengetahui bahwa UHN Sugriwa itu dulu bernama IHDN Denpasar. Betul. Ya, jadi mungkin yang melekat di benak Viners semua IHDN Denpasar merupakan kampus keagamaan. Dan sekarang berdasarkan Perpres nomor 20 tahun 2020, jadi IHD itu sudah naik statusnya Bang Dodi. Oke. Ya, jadi kami sudah menjadi sebuah universitas negeri. Oke, sebelumnya jadi, institut ya. Ya, sebelumnya institut, sekarang sudah menjadi Universitas Hindu Negeri dan kami satu-satunya Universitas Hindu Negeri yang ada di Indonesia. Oke. Luar biasa. Ya. Itu baru segitu aja dijelasin sebenarnya baru kebayang gitu. Karena mungkin memang seperti saya bilang tadi, saya dan juga teman-teman taunya mungkin IHDN, tapi ternyata seperti Pak Adi bilang tadi, sekarang udah namanya udah berganti nih karena sudah universitas. Sudah universitas. Nah, Pak Adi kan ngomongin tentang pergantian ke universitas. Berarti mungkin biar bisa tahu juga nih tentang jurusan dan juga prodi-prodi yang ada di situ, boleh dong? Baik. Ada apa saja Kak kira-kira? Ya, Bang Dodi, sebelum saya menginjak ke penjelasan jumlah prodi, jadi perlu diketahui oleh Viners juga, UHN Sugriwa ini kami berada di 2 kota besar ya, yang ada di Bali. Yang pertama di Denpasar, ya, jadi kampus kami berada di Jalan Ratna dan Kenyeri, dan juga kami saat ini memiliki kampus pusat yang berada di Kabupaten Bangli. Jadi Viners nanti yang mau sekolah ya atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi tidak perlu khawatir ya. Jadi kami berada di 2 kota besar yakni Denpasar dan juga Bangli. Nah, prodi-prodi sendiri yang ada di UHN itu kami karena sudah meningkat statusnya menjadi universitas, tidak hanya berpusat pada prodi-prodi keagamaan saja, tapi kami sudah merambah sekarang ada prodi-prodi umum yang bisa menjadi referensi bagi Viners untuk melanjutkan program studinya baik S1, S2 maupun S3. Jadi di sini kami punya 20 program studi yang mana itu terbagi di strata 1. Kami memiliki prodi pendidikan agama ya, kemudian ada prodi pendidikan bahasa dan sastra agama, kemudian ada prodi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD yang merupakan prodi favorit ini Bang. Betul. Karena ini penerimaannya hampir ratusan setiap tahunnya. Kemudian juga kami memiliki prodi PG PAUD ya untuk guru-guru TK. Kemudian ada prodi pendidikan bahasa Inggris, jurusan filsafat timur, kemudian ada teologi, kemudian ada kepanditaan untuk para pemangku ini ya, kemudian ada jurusan yoga dan kesehatan, ada prodi komunikasi dan penerangan agama, kemudian ada prodi yang favorit lainnya pariwisata budaya, kemudian ada prodi hukum dan juga ada prodi komunikasi, dan juga yang baru ini kami memiliki prodi kewirausahaan dan juga prodi informatika. Ya, sebagai bagian dari pengembangan UHN, jadi kami harus membuka prodi-prodi baru yang bersifat umum. Jadi teman-teman kalau kemarin-kemarin belum sempat ngambil di prodi-prodi ini atau juga memang belum ambil kuliah, berarti di sini kesempatannya ada, boleh bergabung di sini aja ya berarti ya. Benar, saya ke Pak Alit boleh ya. Pak Alit tadi kan kalau Pak Adi sudah menyampaikan tentang jurusan-jurusan prodi-prodi yang ada di situ. Nah, kalau ngomongin tentang jurusan, bagaimana sebenarnya kalau ngomongin tentang fasilitas yang ditawarkan begitu banyak prodinya?
kalau teman-teman mungkin baru tahu dari Instagram atau search cerita teman-teman dari Pak Alit sendiri, mungkin seperti apa, boleh diceritain tentang fasilitas yang ada di kampus atau luas kampusnya berapa? Mungkin Bapak sempat ngukur mungkin. Baik, terima kasih Pak Dodi, baik Viner semua. Kalau kita berbicara tentang kenyamanan, fasilitas tentu semua pengen yang nyaman ya. Betul. Apalagi sekarang panas-panas seperti ini kan, jadi fasilitas yang kami tawarkan semua ruang kelas ber-AC tentunya. Oke, sebelum dibahas pertanyaan saya, Bapak nyaman tapi duduk sini ya? Nyaman. Oh, bilang nyaman. Iya, betul. Oke, lanjut. Kemudian kalau nyaman, kalau sudah nyaman di kelas kan kita betah jadinya belajar. Betul. Nah, fasilitas teknologi sudah nyaman. Wifi apalagi. Sekarang kebutuhan internet sangat besar ya. Sangat. Jadi semuanya ada di internet sekarang. Mahasiswa kita sudah jamin dengan fasilitas wifi yang sudah bandwidthnya udah besar lah. Jadi semua bisa diakses. Kemudian dengan AC yang sudah nyaman. Kemudian teknologi juga proyektor sudah ada. Jadi tidak ada lagi selain papan tulis, kita bisa bermain di digital juga sekarang. Jadi, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus beriringan lah dengan perkembangan zaman. Kalau kita mengikuti kan di belakang. Oh iya, benar-benar beriringan ya. Oke. Jadi zaman yang sudah maju kita ikut maju. Oke, tapi mic Bapak jangan maju boleh? Biar suaranya kedengaran. Nah, gitu dong. Bapak ngajak bercanda nih kayaknya. So, udah serius loh ngobrolnya. Oke. Kalau kampus kita kan ada di 2 kota besar nih. Betul. Seperti tadi dibilang Pak Adi, ada di Denpasar, ada di Bangli. Kalau bosan misalnya dengan hiruk pikuk kota di kota Denpasar, kita bisa main-main ke Bangli. Sejuk, nyaman, jadi suasana healing lah. Sekali belajar juga healing kan jadi topik terkini nih sekarang. Iya, benar. Luas, kalau dibilang luas kampus ya cukup luas sih. Iya, saya kalau biasa ngeliat di video sama di Instagram sih kemarin-kemarin. Sekali-sekali mainlah ke sana Pak Nodi. Belum dapat undangan dari Pak Adi? Iya. Oh, nanti ya. Oke. Nanti melanjutin S2 kayaknya. Kalau dari segi gedung sudah gedung-gedung bertingkat lah seperti zaman sekarang. Secara fasilitas berarti nyaman, wifi salah satunya, terus fasilitas belajar di dalamnya sangat-sangat mendukung untuk anak-anak belajar. Kenyamanan juga pun lingkungan sangat nyaman supaya mereka betah untuk belajar. Itu supaya status function puas itu yang utama. Kita memberikan pelayanan prima bagi mahasiswa. Pengajar-pengajar sendiri mungkin mau ditambahin oleh Pak Adi atau juga Pak Alit? Kalau kualitas pengajar memang semua sudah, selain dari akademisi, kita juga bekerjasama dengan praktisi tentunya. Oke, jadi fleksibel ilmunya, gak cuma teori aja gitu ya Pak. Jadi biar berimbang dia, tidak berjalan sendiri-sendiri seperti tadi, kita berimbang, berjalan beriringan. Oke, baik. Jadi alasan teman-teman kalau ternyata kemarin-kemarin kamu mungkin sudah mencari beberapa referensi, tapi seperti Pak Alit bilang atau juga Pak Adi bilang tadi bahwa fasilitas yang ditawarkan pun ini ternyata memang seperti apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau udah ketemu sama fasilitas yang dibutuhkan, buat apa cari yang lain? Ya kan? Oke, baik. Betul. Nanti obrolannya akan berlanjut karena Doi masih punya Pak Suyase sudah ada di studio Phoenix Radio Bali, ada juga Pak Tegar dan juga Pak Surpe. Benar ya? Sudah ada di sini. Tadi sudah disetting harus mau interview di sini. Jadi seperti apa hal-hal yang akan ada di kampus atau persiapan pendaftaran juga apa yang harus disediakan, boleh nanti tanya-tanya. Lebih tepatnya aku yang bakal nanya-nanya. Tapi tadi Pak Adi kalau ngomongin tentang dari tambahan apa yang disampaikan Pak Alit, mungkin ada mau ditambahin lagi nggak? Baik Mas Dodi dan juga Viner, seperti yang disampaikan terkait dengan SDM pengajar di UHN Sugriwa tidak perlu diragukan lagi. Ya. Kalau dari kualitas SDM kami memiliki belasan bahkan puluhan guru besar. Jadi setiap tahunnya UHN itu menghasilkan atau menelurkan lah guru besar di bidang masing-masing yang memang itu membuat kualitas dari SDM pengajar kita semakin meningkat. Dan memang dari pihak kampus sendiri menuntut kepada tenaga pengajar, dosen-dosen untuk mengupgrade ya kualitas SDM-nya dengan menempuh minimal lah S3. Jadi itu merupakan sebuah komitmen bersama untuk peningkatan kualitas SDM pengajar di UHN Sugriwa. Luar biasa, minimal S3 berarti ya Pak ya. Oke, masih ada Dodio Sadra yang nemenin kamu siang hari ini, masih bersama teman-teman dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kalau tadi ada Pak Adi dan juga Pak Alit sudah sharing. Pak Adi sudah memperkenalkan ini loh Universitas Sugriwa seperti apa. Ini juga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Pak Alit bercerita banyak bagaimana masalah wifi, terus kenyamanan belajar dan segala macamnya. Mungkin kamu sudah mulai ada bayangan. Nah, tadi saya bilang kalau di segmen berikutnya saya akan ngobrol sama 3 orang sekaligus. Bapak-bapak ganteng, ada Pak Suyase, apa kabar? Pak Suyase Putra. Nama lengkapnya ya? Ari Putra. Aduh, ini kurang lengkap nih. Kayaknya besok tanggal lahirnya harus lengkapin Pak dia. Oke, ada juga Bapak Tegar Prabawa. Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, ada juga Pak Surpa. Apa kabar Pak? Biasa kita waktu itu terakhir by phone ya? Iya. Oke. Saya luar biasa. Luar biasa. Iya. Oke, baik. Untuk siang hari ini saya pengen tanya-tanya. Tadi sebenarnya ada
pertanyaan untuk Pak Alit. Saya ngomongin masalah setelah fasilitas, otomatis kita pengen tahu nih sistem kerja sama anak-anaknya atau kampusnya ke perusahaan atau juga tempat PKL-nya mereka seperti apa. Mungkin ada yang mau nambahin dari Pak Surpa dulu. Nah, beliau nih sebenarnya yang berhubungan dengan pihak ketiga. Gimana kerjasama sejauh ini, Pak? Saya klarifikasi, bukan berhubungan, Pak. Oh, menghubungi. Menghubungi. Ya, Oke, jadi baik. Biar agar tidak salah. Oh, baik. Terima kasih loh, Pak. Oke, kerjasama kita itu sudah dari beberapa tahun terakhir dengan lembaga sesama perguruan tinggi, pemerintahan juga swasta, termasuk yang sedang berjalan sekarang itu bagi mahasiswa prodi Ilkom sendiri sedang magang di beberapa media, kemudian di beberapa humas pemerintahan, termasuk di mahasiswa kita yang S1 Hukum sedang magang juga di beberapa lembaga seperti di Polda Bali, itu di pengadilan. Sementara sebentar lagi akan ada juga kegiatan dari mahasiswa pariwisata budaya yang itu setiap tahunnya juga ada kegiatan table manner. Gitu. Jadi itu beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan untuk pengembangan SDM mahasiswa kita. Kemudian kerjasama ke bidang pemerintahan termasuk dalam hal pendidikan misalnya, setiap tahun itu kita bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan melaksanakan kuliah kerja nyata. Yang sekarang tidak hanya di Bali, Bang Dodi, itu sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia dengan tema KKN Nusantara. Oh, kemana aja kalau boleh tahu? Ada di Sumatera yang kemarin ya, kemudian ada di Jawa sendiri tentunya, bahkan ada di beberapa daerah yang nanti akan disasar seperti Kalimantan, Sulawesi, sampai rencana ke Papua. Jadi luar biasa. Ini sesuai dengan amanat juga dari pemerintah, salah satunya Bapak Menteri Agama yang memang konsisten. Selain memang untuk menggelorakan semangat kenusantaraan kita, satu yang ditekankan adalah tentang moderasi beragama. Jadi selama ini mohon maaf nih, saya mikirnya kayak Universitas Sugriwa ini cuman ya di Denpasar aja, fokus di keagamaan saja. Ternyata seluas itu sebenarnya bisa cakupannya gitu ya. Wow, keren. Nah, lanjut lagi. Ini ngomongin tentang setelah lulus. Kalau tadi kerjasamanya udah, salah satunya mungkin saya tambahin, teman-teman anak komunikasi pun ada yang magang di Phoenix Radio Bali ya. Sampai akhir Maret ada magang di sini. Itu salah satu bentuk kerjasama. Dan balik lagi ke pertanyaan saya, ini mengenai kelulusan. Apakah selama ini teman-teman dari universitas masih kontak sama teman-teman alumni, sharing cerita bagaimana prospek kerja mereka setelah dari kampus? Pak Tegar. Untuk prospek kerjanya mereka, tentu kami di Universitas Hindu di Gusti Bagus Kriwo Denpasar selama perkuliahan tentu akan melaksanakan praktikum dengan media-media dan sebagainya. Betul. Akibat dari praktikum tersebut, jadi mereka secara otomatis kenal dengan tempat mereka magang dan sebagainya, sehingga mungkin kalau kompetensinya baik, bagus dan sebagainya, langsung direkrut setelah tamat, bisa dihubungi oleh pihak-pihak kerjasama tersebut. Tapi kalau selama ini dalam artian ada yang secara nyata langsung cerita setelah lulus, akhirnya kerja di sini di pemerintahan atau apa, masih ada dong? Masih ada, Kak. Ingat namanya? Contohnya, teman angkatan saya, misalkan tamatan S2 Ilmu Komunikasi, beliau sekarang menjadi Pas Pampres Presiden seperti itu. Karena beliau dipercaya mungkin dalam hal berbicara dan sebagainya, jadi juru bicaranya dan sebagainya, seperti itulah. Salah satu contohnya ya. Oke. Kebayang. Tapi sebenarnya kan PR juga buat teman-teman mahasiswa atau mahasiswi adalah itu balik lagi ke kitanya. Seberapa serius kita kerja, seberapa serius ketika KKN atau PKL sekarang. Kalau ternyata cuman kerjanya main-main doang kan, ya otomatis dunia kerja tidak segampang itu kan. Betul kan. Berarti diseriusin. Kalau misalkan udah kerja sama Phoenix sih, catatan juga nih buat teman-teman yang lagi magang ya. Jadi tolong bekerja yang benar. Siapa tahu memang tertarik ke penyiaran, tertarik ke media, atau bahkan seperti teman Pak Tegar tadi adalah dia di Pas Pampres ya. Luar biasa. Nah, ngomongin tentang bidang pekerjaan tadi udah, sekarang masuk ke pendaftaran. Ini kan di mana sebenarnya masa-masa bulan-bulan orang-orang sudah mulai mencari kampus. Kalau misalkan pengen daftar ke Universitas Hindu Bagus Sugriwa ini, seperti apa persyaratan, detailnya seperti apa, Pak Suyase? Selamat siang Kak Dodi dan Viner semua. Kalau teman-teman atau Viner semua mau daftar dan tertarik untuk bergabung dengan kami sebagai keluarga besar UHN Sugriwa, rekan-rekan bisa langsung saja
akses web kami di maba@uhnsugriwa.ac.id. Oke. Di sana informasi lengkap tentang UHN Sugriwa, atau bisa melalui sosial media kami, yaitu ada di UHN Sugriwa Official, baik itu YouTube ataupun Facebook dan juga Instagram. Nah, gimana sih atau apa sih syaratnya? Kan? Biasanya anak-anak ini berpikir, aduh sulit dah. Rata-rata yang pertama adalah biaya. Nah, kita tekankan di UHN Sugriwa untuk S1 itu bebas biaya pendaftaran. Jadi tidak ada biaya pendaftaran dengan SPP atau yang kita sebut sekarang adalah UKT, uang kuliah tunggal, yang dimana menyesuaikan dengan kemampuan dari kapasitas orang tua, penghasilan orang tua. Nah, biayanya itu kisaran dari 500.000 sampai 1.200.000. Sangat-sangat terjangkau. Benar. Kampus negeri. Dan juga fasilitas yang kami sediakan dan pelayanan, saya rasa dengan harga sekian adalah sangat-sangat terjangkau. Hal yang sangat terjangkau. Karena kalau dibandingin yang lain harganya jauh melambung tinggi. Contoh deh, program studi yang lagi sedang menjadi favorit, PGSD, pendidikan bahasa Inggris, informatika, pariwisata. Kalau Finers nih mau cari di luaran deh, di luar Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa, bisa dicari ada nggak sih yang biayanya 500.000 per semester? Benar. Kalau rekan-rekan atau Finers semua merasa ingin kuliah tapi keterbatasan, kami siap. Apalagi kami punya banyak beasiswa, ada 1.600 kota beasiswa di kampus kami. Kuotanya 1.600. Jadi dari beasiswa PIP namanya Kak Dodi, beasiswa PIP ini diperuntukkan bagi Finers atau pendengar semua yang mau masuk ke UHN kalau dia punya kartu kurang mampu, punya kartu Indonesia Pintar atau dapat surat keterangan kurang mampu dari tempat domisilinya. Bisa apply dengan beasiswa PIP ini. Nah, lalu yang nggak punya gimana? Kita punya beasiswa DIPA namanya. Ini bagi teman-teman yang punya prestasi, nanti bisa apply di semester 2 kalau sudah mulai kuliah. Itu itu besarannya 2 kali SPP. 2 kali SPP. Itu di beasiswa DIPA tadi. Iya. Jadi Finers semua tanpa ragu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan tidak mengeluarkan biaya. Betul. Nah, jadi selain itu saya ambil sedikit teman-teman, Finers semua, kita di UHN juga bekerja sama dengan, selain di dalam negeri, kita bekerja sama dengan institusi ataupun kampus-kampus luar negeri. Salah satunya kami sudah berjalan program kami, ada student exchange atau pertukaran pelajar ke Jepang atau dengan mahasiswa Jepang. Itu baru tahun ini atau sebelum pandemi? Itu sudah berlangsung tahun kemarin. Tahun kemarin. Dan tahun ini sedang berjalan lagi, sedang proses rekrutmen juga. Itu kemarin ada mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris dan juga pariwisata budaya yang berhasil untuk bertukar pelajar dengan mahasiswa Jepang. Wow, keren. Jadi teman-teman tadi Pak Suyasa sendiri sempat bilang ya, kalau misalkan ada memang kita nggak bisa nutup mata, ada beberapa orang yang pengen banget belajar tapi kendala biaya. Cuman di situ ada solusinya, masalah beasiswa. Terus di samping itu juga kalau ngerasa yang lainnya ingin dibutuhkan, ada juga beasiswa DIPA. Terus ada student exchange, di mana punya kesempatan untuk kamu belajar ke luar negeri. Jadi sharing sama teman-teman, dan tahun ini juga ada teman-teman dari Sugriwa yang sudah belajar dari UHN Sugriwa ya. Wah, luar biasa. Tapi kalau secara persyaratan yang harus dipersiapkan, misalkan foto harus berapa puluh biji atau apa gitu, berapa, mungkin ada informasi dilihat di mana? Kak Dodi. Semua informasi itu ada di web kami di uhnsugriwa.ac.id. Atau bisa juga rekan-rekan lihat di Instagram kami di UHN Sugriwa Official. Nah, secara umum sebenarnya sistem penerimaan kami lebih banyak online. Lebih banyak online. Tapi kalau offline pun saya masih boleh ke sana. Kalau kami layani, tapi kami bantu untuk melakukan registrasi secara online. Karena sistemnya semua by online. Oke. Kalau misalnya datang offline, dalam artian nanti akan dibantu di situ dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kita bisa bantu di kampus Denpasar, kami ada, atau sekretariat kami ada di Fakultas Brahma Widya, Jalan Kenyeri, lantai 3, ataupun di kampus Bangli di Fakultas Dharma Duta. Itu kami layani di sekretariat dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 3 sore. 9 sampai 3 sore, Senin sampai Jumat. Betul. Bisa dilayani di Denpasar atau di Bangli juga. Betul. Secara alur
alur berarti setelah daftar, kalau tadi S1 kan tidak ada biaya pendaftaran. Betul. Kalau alurnya sendiri setelah itu kita harus nunggu apa, konfirmasi atau apa? Nah, itu yang harus saya tahu juga nih, Pak. Oke, Kak Dodi. Boleh Jadi kasih tahu. gini, awal rekan-rekan harus atau Finers harus daftar dulu, punya akun, masuk ke akunnya, Oke. nanti di sana silahkan upload berkas. Oke. Upload berkas apa sih yang diminta? Nah biasanya nih Finers yang mungkin belum tamat SMA harus punya ijazah, harus ada rapot terakhir. Nah, jadi kita memfasilitasi dengan cukup rapot kelas 12 semester 1 sudah bisa daftar. Oke. Ya, dengan persyaratan juga foto, KTP dan juga KK. Oke. Beda lagi kalau seandainya Finers ini mau apply jalur PIP, tentu persyaratannya lebih rinci, nanti bisa dicek di website kami. Oke. Jadi secara garis besar setelah upload dokumen, kita verifikasi, dapat nomor dan langsung ujian. Oke, dapat nomor langsung ujian. Betul. Setelah Lalu? itu baru mengisi uang kuliah tunggal yang tadi. Oke. Uang kuliah tunggal atau UKT inilah yang menentukan mau SPP berapa, 500 sampai 1.200.000. Oke. Setelah itu tunggu dulu. Nanti kita akan pengumuman di pertengahan Mei di gelombang Pertengahan 1. Mei. Kak Oke, Dodi. sorry saya potong. Ini berarti pendaftaran dibuka sampai tanggal? Nah, kita kebetulan sudah mulai buka pendaftaran gelombang pertama atau gelombang PIP itu dari 2 Januari sampai 15 Mei. Sampai 15 Mei. Oke. Itu gelombang 1 Kak Iya, Dodi. gelombang 1. Ya. Kalau Finers mungkin masih bimbang di sana, nanti bisa masuk gelombang 2-nya itu di bulan Mei juga di tanggal 17 sampai 19 Agustus. Sampai 19 Agustus. Setelah itu baru proses yang lain-lainnya. Iya. Oke, luar biasa. Dari Pak Tegar ada tambahan, Pak? Ya, sedikit tadi belum disinggung mengenai program pasca sarjana. Nah, coba tuh kasih tahu. Program pasca sarjana di kami ada program studi Brahma Widya itu Magister, Mhm. S2 program studi Dharma Arcaya, dan program studi Magister Pendidikan Bahasa Bali, dan program studi Ilmu Komunikasi Hindu. Itu Oke. untuk program Strata 2 atau S2-nya seperti itu. Kalau untuk program doktoral, kami ada program Doktor Ilmu Agama yang gelarnya doktor, dan yang baru ini adalah program Doktor Ilmu Komunikasi Hindu yang pertama kali ada di cuma satu-satunya ada di Bali. Seperti itu. Oke, berarti S2, S3 bisa lanjut situ, dari S1 pun bisa otomatis ya tadi. Iya, Apalagi betul S1 dengan pilihan-pilihan yang dikasih sama Pak Suyase juga, terus dijelaskan sama Pak Surpe juga, dan fasilitas yang dijabarkan sama Pak Alit yang begitu banyak, dan pilihan-pilihan prodi yang dijelaskan sama Pak Adi. Berarti seperti itu ya. Oke, dari informasi lengkap tadi kan bisa ke website, bisa juga di sosial media, semuanya sebenarnya lengkap ya. Jadi tinggal teman-teman aja. Sekarang pilihan udah dikasih nih, udah dijelasin juga. Saya mungkin ke closing statement. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Siapa dulu? Saling tunjuk ya. Oke. Berantem boleh? Jadi biasanya kalau masalah kerjaan kita saling begitu, Pak. Ya, support Ya, namanya, support ya. Kalau masalah kerjaan, Bener. kalau masalah yang lain baru berebut. Waduh, bisa. Oke. Gimana Pak? Tadi kirain tidak boleh sebut merek. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada Phoenix Radio. Oh, yang boleh sudah kalau Phoenix menerima- dong. Sudah menerima Ya. mahasiswa kami ya untuk magang di sini. Betul. Dan, kemarin mereka menyampaikan katanya seru banget gitu loh. Oh iya dong. Apalagi dengan Bang Dodi di sini mungkin teman-teman juga ya. Nah, Kayak abis ini mereka nggak kuliah. Iya. Terus di sini nggak bercanda. Siapa tahu nanti mereka ada yang nyangkut di sini. Nah, Diharapkan Om masih single loh. Dilirik-lirik. Ya, terus Oke, jadi saya mungkin agak mengklarifikasi terkait dengan beberapa isu yang sempat juga kemarin ditanyakan. Apakah nanti masuk di UHN Sugriwo kuliahnya harus mesti di Bangli? Nah, itu tidak ada seperti itu. Jadi kampus kami masih ada di Denpasar dan juga ada di Bangli. Biasanya mahasiswa bisa memilih dia mau yang di kampus mana nih. Kalau mau suasana yang seperti tadi Pak, seperti dibilang Pak Alit, suasana sejuk mungkin sambil healing bisa di Bangli. Betul. Tapi berdasarkan arahan Bapak Gubernur dan juga Bapak Bupati Bangli kemarin, sesuai dengan hibah tanah yang diberikan kepada kami, kampus pusatnya yang memang di Bangli saat ini. Sedangkan perkuliahan masih berlangsung di Denpasar ataupun di Bangli. Jadi tidak usah khawatir teman-teman yang mau kuliah di Denpasar atau di Bangli, tinggal di mana nyamannya. Nah, ya. Itu yang harus dipahami harus juga dipahami ya. itu. Oke. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan perkuliahan juga bahwa tidak usah diragukan lagi terkait dengan kualitas dari UHN Sugriwo, karena beberapa alumni kita itu beberapa diantaranya adalah bupati misalnya. Bapak Bupati Tabanan itu alumni kita. Kemudian sekarang Bapak Bupati Bangli dan juga Bapak Wakil Bupati Bangli juga sedang kuliah di universitas kita. Nah, itu beberapa mungkin contoh pejabat yang memilih untuk
mempercayakan pendidikannya di UHN Sugriwe. Oke. Nah, jadi kemudian alumni juga banyak yang sukses kok gitu. Termasuk saya alumni di sana sebenarnya. Oh. Jadi sekaligus Bapak-bapak ini sebagai juga alumni, ya. Iya ya, tadi sebenarnya di belakang layar ngomong Pak Tegar, alumni Oke. juga kayak gitu. Saya lama di media, Bang. Oh. Jadi selama 7 tahun saya di Kita media. kompetitor nggak dulu? Saya tidak boleh nyebut merek. Oh dong. iya, nanti off air aja ya. Yang jelas di salah satu media cetak di Bali. Nah, kemudian akhirnya kemarin terpanggil untuk nyoba nih karena ada pendaftaran dan akhirnya sekarang Ada di institusi pendidikan. ada di Susi ya Oh, itu. oke. Jadi mungkin tadi praktisi-praktisi juga banyak yang latar belakangnya sebagai wartawan, mungkin ada yang sebagai praktisi seni misalnya, itu banyak yang ada di kami gitu. Jadi tidak hanya mesti yang lahir kemudian besar di dunia pendidikan saja. Oke, Demikian baik. mungkin. Ya, Terima kasih. Ya, saya tambahin juga mungkin testimoni Pak Adi juga adalah orang media dulu. Jadi saya kenal Pak Adi dia adalah penyiar, presenter juga. Jadi ternyata gini aku potong sedikit, membayangkan bahwa teman-teman dosen pun, saya panggil teman-teman ya, adalah orang-orang yang asik, bisa diajak untuk cerita, untuk sharing. Kan kita butuh selain memang belajar, fokus, kita ada bercanda-bercandanya juga kan, boleh ya. Oke, ada tambahan tampaknya Pak Siasi atau gimana? Megang mic? Cukup. Oke, sedikit lagi deh. Ya. Untuk Ya karena memang branding. kalau nambah lagi nanti invoice-nya double. Oh iya. Oke. Kita hanya sedikit branding aja bahwa kita adalah kampus negeri Ya. dengan biaya terjangkau, dengan waktu kuliah yang fleksibel. Oke. Dan juga Waktu dosennya kuliah tentu fleksibel, dosennya asik-asik dan negeri. Iya. Oke, baik, luar biasa. Pak Suyase, Pak Tegar, Pak Surpa, Pak Alit, Pak Adi, terima kasih banyak teman-teman. Boleh tepuk tangan buat kalian semua? Biar nggak terlalu tegang gitu. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Jadi sekali lagi buat Viners, mudah-mudahan juga sudah dapat referensi kalau ada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai salah satu referensi untuk kamu melanjutkan pendidikan kamu. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true.